Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, saya sering dikomplain oleh para penganut Tritunggal, bahkan pendeta Tritunggal. Mereka mengatakan begini, Pak Pendeta, ya, sebagai sesama pendeta, Anda tidak boleh menyerang para pendeta, gitu ya. Saya bilang yang mana yang saya serang? Itu semua tayangan-tayangan Bapak Pendeta itu menyerang para pendeta Tritunggal. Saya bilang saya tidak punya masalah dengan para pendeta Tritunggal. Saya tidak mengenal mereka. Coba perhatikan. Tayangan saya itu mengkritisi doktrin dan bukan menyerang pribadi para pendeta itu. Nah, kalau para pendeta itu jelas mereka saling serang menyerang. Mereka dengan vulgarnya ya menyebut nama pendeta ya. Kalau saya kan tidak, saya kan menyebut inisialnya lah ya, seperti itu. Itu yang harus dipahami ya, bahwa saya tidak punya masalah dengan para pendeta Tritunggal, tetapi doktrinnya itu yang saya kritisi. Sebagai contoh, ini ada ya sebuah tayangan ya mengenai seorang debater ya, dia mengaku debater dari Tritunggal ya, dia yang mengelola tayangan itu. Dia mengatakan ya bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Dan dengan ponggahnya dia mengatakan bahwa argumentasinya itu sampai sekarang tidak bisa dipatahkan oleh para pendeta. Nah, kalau menurut saya dia itu tidak membaca Alkitab dengan benar. Itu loh yang saya mau patahkan argumentasinya ya. Saya sama sekali tidak punya masalah dengan secara pribadi ya dengan mereka, tidak. Nah, coba nih saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu sekalian ya, bahwa menurut Alkitab Yudas Iskariot itu binasa ya, masuk neraka. Walaupun neraka itu saat ini belum ada ya, dia ada di alam maut. Itu yang Alkitab katakan. Saya bacakan ya dari 1 Yohanes 5 ayat 16 ya. Namun yang murtad 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, jelas di sini ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah contohnya ya, mencuri, ya, berzina, ya. Nah, itu tidak mendatangkan maut. Kalau orang melakukan itu ya, korupsi, tidak. Nah, orang menyadari bahwa itu salah ya, sudah melakukannya, dan dia bertobat ya, minta ampunnya, sudah selesai. Tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Apa itu? Alkitab menyatakannya paling tidak ada 3. Saya bacakan ya. Ini agar ibu bapak tahu ya, saya bacakan ya. Dari Matius 12 ayat 31 sampai 32. Tapi yang saya bacakan ayat Matius 12 ayat 31 ini saja ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu ya. Dosa terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Ya. Dosa menghujat Yesus manusia masih diampuni. Tapi pada saat Yesus menjadi roh ya, pada saat dia bangkit dan naik ke surga, itu dihujat-hujat, itu tidak akan diampuni. Karena dia adalah Allah.
Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang... Oh, sebentar. Saya bacakan lagi dari Ibrani 6 ayat 6 dulu lah ya, supaya lebih susunannya lebih enak. Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi yang murtad itu sudah tidak bisa diperbaiki. Murtad artinya mereka sudah mengenal kebenaran, tetapi dengan sengaja mereka meninggalkannya. Sudah tidak bisa lagi. Itu dosa yang kedua ya, dosa yang bawa maut ya. Nah yang ketiga ini, ya, 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Itu bicara mengenai bunuh diri. Dosa yang tidak dapat diampuni tadi itu, bunuh diri. Dosa yang mendatangkan maut. Nah, sudah ya Bapak Ibu sudah dapat gambarannya kan ya, mengenai kenapa Yudas menurut Alkitab masuk neraka ya, nantinya ya. Yudas ya seperti Petrus ya, dia melakukan dosa yang menjual Yesus itu masih diampuni. Sama seperti Petrus. Petrus menyangkal Yesus dan dia bertobat, dia menangis, dia bertobat. Lalu dia berkumpul dengan saudara-saudaranya ya, 11 dengan ke-10 ya, 10 ya, 11 dengan dia. Ya, lalu dengan orang-orang yang beriman kepada Yesus, mereka berkumpul dalam satu rumah dan mereka berdoa. Tuh pertobatannya Petrus. Ya, sehingga ya kita lihat di sini, dia berani berkhotbah. Ya. Kita lihat dalam Kisah 4 ayat 13. Ketika sedang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Itu Petrus dan Yohanes itu bukan orang-orang terpelajar, tapi mereka berani ya berhadapan dengan orang-orang banyak itu dan dia berani berkhotbah. Kita lihat pada saat dia menyesal dan dia berdoa dan dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berdoa ya, bisa berkhotbah dan sekian banyak orang bertobat. Nah, beda dengan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus itu dosa yang diampuni, bukan dosa yang mendatangkan maut. Nah, bedanya setelah dia melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, dia menyesal, lalu dia berbuat dosa yang mendatangkan maut. Apa? Tadi itu bunuh diri. Yudas menjadi binasa ya, itu bukan karena dia menjual Yesus, tapi karena dia bunuh diri. Jelas di sini, ya. Jadi argumentasi yang mengatakan Yudas begini begitu masuk surga, ini sudah dibuktikan. Ayat Alkitab tidak mungkin bertentangan, ya kan? Jelas sekali dikatakan di situ bahwa Yudas ya bunuh diri. Itu yang membuat dia masuk neraka, binasa. Walaupun neraka belum ada saat ini ya. Karena kan neraka kan nanti di ciptaan yang baru, bumi yang baru itu, lautannya itu lautan api. Nah, itu neraka. Saudara bisa baca lah ya di Wahyu ya, Wahyu 21 ya. Itu. Yudas tidak dipilih ya,
tidak ditetapkan seperti gini ya. Jangan berpikir bahwa Allah ya menetapkan Yudas ya. Oh ini langsung untuk menyerahkan Yesus gitu. Tidak. Tidak begitu. Allah itu tidak jahat. Tetapi Allah tahu bahwa Yudas memang akan berbuat begitu. Sebab itu ya Allah memakai Yudas ya untuk menyerahkan, menjual Yesus. Jadi Bapak Ibu tahu ya, sudah mengerti ya bahwa apa yang dilakukannya itu yaitu yang pertama menjual Yesus itu tidak mendatangkan maut. Tetapi yang kedua ialah dia bunuh diri, itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Amin. Nah, saya ingin jelaskan juga ya, seperti yang di awal ya, bahwa saya sama sekali tidak menyerang pribadi-pribadi para pendeta Tritunggal. Saya tidak mengenal mereka dan saya tidak mempunyai masalah dengan mereka. Tetapi yang saya kritisi adalah doktrinnya. Doktrin yang tidak ada di Alkitab. Tidak mungkin ya satu kitab ya, yaitu Alkitab itu ya, ada dua pemahaman ya mengenai Allah ya. Kalau ada dua pemahaman, maka harus dicari jalan keluarnya, yaitu yang tertulis. Nah, yang tertulis apa? Allah Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang tertulis, itu yang harus diikuti. Ya, jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, kalau nggak ada yang tertulis semacam doktrin Tritunggal, kenapa harus diikuti? Jangan berbicara karena mereka itu dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja tidak ada di Alkitab. Tulisannya itu bukan firman Allah. Bapak-bapak gereja itu siapa yang mengangkat? Yang mengangkat adalah pengagum-pengagumnya. Yang mengangkat adalah pengikut-pengikutnya. Beda dengan nabi dan rasul. Mereka yang mengangkat adalah Yesus sendiri yang memilih. Nah, kenapa harus mengikuti orang yang tidak dipilih oleh Yesus? Macam Tertullianus, John Calvin, Martin Luther, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Ikutilah apa yang tertulis. Yaitu para rasul yang menulis kitab-kitab ini. Ikuti mereka. Karena bukankah Alkitab seutuhnya adalah firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 ya, kalau saya tidak salah ya. Itu. Jadi jangan berpikir bahwa Alkitab itu sebagian firman Allah, sebagian bukan. Apa yang Yesus katakan itu adalah firman Allah. Dan yang tidak itu bukan firman, macam rasul-rasul yang mengatakan itu bukan firman Allah. Tidak begitu. Seluruhnya itu adalah firman Allah. Karena yang mengilhami penulisan itu adalah Yesus sendiri. Jadi jangan dipisah-pisah kan. Para pendeta Tritunggal ini kan senangnya begitu, memisah-misah, memecah belah. Contohnya juga gitu, Allah satu dikatakan tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tidak. Orang Israel ya, itu menyalibkan Yesus, kenapa? Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Nah, pemahaman ini pernyataan ini disalah mengertikan oleh orang Israel. Para imam itu. Ya, mereka berpikir anak Allah itu Allahnya itu beranak. Ya, ada Allah, ada anak Allah. Padahal anak Allah itu adalah sebutan waktu Allah menjadi manusia. Yang melahirkan dari Maria kan itu manusia, bukannya Allah. Rohnya roh Allah. Nah itu. Jadi mereka berpikir, ini ada dua nih. Nah sebab itu salibkan dia. Nah, orang Israel saja mengerti, dari dulu itu mengerti ya, bahwa Allah itu hanya satu ya. Tetapi Tritunggal tidak, dia memecah belah alam jadi tiga. Dalam Kejadian 1 ayat 1-3 dikatakan itu ada Allah, ada roh Allah, lalu ada firman Allah. Kejadian 1 ayat 3 itu mengatakan Allah berfirman. Beda dengan Yohanes 1 ayat 1.
firman adalah Allah. Nah, beda kan? Jadi jangan di ini. Lalu Kejadian 1 ayat 1, Allah mencipta ya. Itu diplesetkan Bapak yang mencipta. Tidak pernah ada tertulis Bapak mencipta, tidak pernah. Nah, saya jadi sekalian kalau saya membicarakan itu ya. Jadi sekali lagi, saya tidak punya masalah dengan pribadi ya, secara pribadi dengan para pendeta Tritunggal. Saya tidak pernah menyebut nama mereka dengan ini. Tetapi yang saya kritisi adalah pengajarannya, doktrin yang tidak alkitabiah. Itu dapat kita lihat turunannya, baptisannya tidak alkitabiah. Ya, Alkitab mengatakan apa? Tenggelam, celentang, ya itu kan lambang dari kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Nah kalau dicelupin, kalau disiram saja atau dipercik, maknanya apa? Belum lagi perpuluhan, baptisan anak. Mana ada baptisan anak di Alkitab? Yang ada penyerahan anak. Nah kalau dari awalnya salah, ya maka rentetaannya pasti salah. Nah, sebab itu saya katakan, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengatakan, kembalilah ke Alkitab, baca Alkitab, jangan sok-sok pinter ya, jangan sok-sok cari-cari referensi dari buku-buku orang-orang yang tidak ada di Alkitab namanya. Alkitab tidak butuh itu. Alkitab dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya, karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Amin. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini lebih memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk lebih dan lebih lagi mengenal Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Shalom.